Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dijauh cintai karena Allah, apa kabar? Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk kalian semua, amin. Nah, kali ini Rijal akan share, kita akan belajar bareng mengenal sekaligus belajar memanfaatkan Seabugger. Seabugger itu apa? Masya Allah, penasaran kan? Ya, Seabugger itu aplikasi yang bermanfaat buat pembelajaran online, khususnya kita nih, termasuk peserta didik kita. Ya. Dan uniknya Seabugger itu Spensa punya. Iya, Masya Allah, penasaran kan? Yuk kita lihat langsung aja ya. Langsung kita akan buka browsernya. Nah, browser apa, kita akan memanfaatkan browsernya Google Chrome. Awalnya seperti ini ya. Nah, ketika muncul tampilan Google misalnya, kita perlu kemudian ketik alamat Seabugger ya di address bar. Kita ketik di sb.smpn1bogor.sch.id. Nah, kita enter, kita tunggu beberapa saat. Ya, Masya Allah, sudah muncul tampilan awalnya. Ini tampilan aplikasi Seabugger. Nah, sebelum login, saudara-saudaraku, kita seharusnya aktifasi dulu, baik sebagai guru maupun peserta didik ya, atau murid. Di mana aktivasinya? Ya, jadi di bawah ini kita scroll ke bawah. Ini ada pertanyaan, belum aktifkan akun? Aktifkan akun. Ya. Namun berhubung dia sudah aktivasi, maka kita langsung aja pilih login. Login sebagai guru ya, bukan sebagai peserta didik. Nah, kemudian muncul juga nomor HP kita secara otomatis karena sebelum ya pada proses aktivasi dia sudah isikan nomor HP. Nah, kemudian kita perlu masukkan password, tentunya yang kita sudah buat sebelumnya. Ya, kemudian Masya Allah, tantangan berikutnya, walaupun bukan guru PAI, mohon maaf, walaupun bukan guru matematik maksudnya, kita ditantang untuk berhitung nih, Masya Allah ya. 22 kurangi 10 ya, jadi 12. Masya Allah. Klik login. Alhamdulillah. Baik, ini tampilan dalam dari aplikasi Seabugger ya. Nah, di ini tampilannya terlihat Masya Allah lengkap ya, lengkap banget Masya Allah. Aplikasi Seabugger nih, jadi bukan hanya untuk video conference ya saat tetap maya dengan anak-anak, tapi ada Al-Quran digital, ada tanda tangan kehadiran ya, ada juga administrasi ya, untuk input misalnya dokumen KTSP ya. Nah, kita bisa manfaatkan ini semua. Nah, perlu dikenali saudara-saudaraku, di pojok kanan atas ini ada gambar home rumah. Ini untuk kembali ke menu awal. Kemudian gambar hadir di sini seperti ya gambar orang. Nah, terlihat ada Pak Deddy Husnaini yang sedang memanfaatkan Seabugger. Beliau sedang ngajar di kelasnya, Masya Allah. Ada Rijal, jadi baru 2 guru yang hadir. Kemudian ada menu aktivitas. Di sini kita juga bisa chat ke guru yang lain. Caranya klik di sini. Kemudian di bawah ada pesan Anda. Kemudian kita ketik misalnya, semangat ya Pak Deddy. Enter, maka akan muncul ya chat kita ke Pak Deddy, nanti terbaca, bisa jadi beliau kemudian menjawab lewat menu chat di aktivitas ini. Kita close ya. Nah, selain menu yang di pojok kanan atas, ada juga garis 3 nih, 3 garis di pojok kiri atas ya.
Kalau kita klik di sini, maka akan muncul menu-menu seperti ini, ya. Dan ada menu yang kemudian penting kita perlu lihat, yaitu administrasi. Kita klik di sini, kemudian ada data mengajarku. Ini penting banget, ya. Karena di sini kita harus perlu masukkan data kelas-kelas yang kita akan ajar, ya. Dalam hal ini PAI kelas 9A sampai H, Rizal sudah masukkan, sudah input, ya. Dan ini juga untuk guru mapel yang lain sudah sebenarnya sudah disetting, ya. Nah, uniknya saudara-saudaraku, tatkala memanfaatkan Cibagger, jangan sekali-kali kemudian kita klik tombol back, ya, panah ke kiri. Kalau kita klik berarti nanti kita akan masuk ke web yang sebelumnya. Kenapa? Karena Cibagger hanya memanfaatkan satu tab aja. Terus bagaimana kalau kita kembali ke menu awal? Ya, jangan klik tombol back, ya, ingat tuh. Tapi apa? Klik aja atau tombol silang ini maksudnya kita close menu data mengajarku. Kemudian ada menu yang penting juga, jadwal mengajarku. Klik di sini. Nah, ini penting. Nah, sebelumnya di sini sebenarnya kita bisa lihat di jam belajar yang sudah disetting oleh kurikulum dari hari Senin sampai Jumat, ya, semua. Namun di sebelah kanannya di jadwal mengajarku ini masih kosong sebenarnya awalnya. Nah, oleh karena itu setiap guru termasuk Rizal harus masukkan jadwal ngajar di sini. Ya, kita pilih. Misalnya yang hari Rabu. Tadi kan ya hari Rabu kita lihat ini ada jam 1 ke 2 sampai jam ke 6, ya. Baik, di hari Rabu Rizal ngajar di kelas 9E dan 9A. 9E itu jam ketiga dan keempat. Berarti kita akan masukkan 9A-nya. Pilih di sini ada tombol plus, ya. Kemudian di sebelahnya ada kotak, kita klik kotak, pilih hari Rabu. Kemudian jam ke-5. Soalnya sekarang jam 9.30 harusnya sudah masuk. Nah, maka akan otomatis muncul waktunya 9.30 sampai jam 10. Kemudian di kolom di kotak berikutnya kita pilih kelas yang akan Rizal mengajar di dalamnya, yaitu kelas 9A. Kemudian pilih icon disket, maksudnya save, simpan, ya, sudah tersimpan jam ke-5, tapi masih kurang satu lagi jam ke-6. Berarti pilih lagi hari Rabu, kemudian jam ke-6, kemudian otomatis waktunya terlihat, bukan? Sampai jam setengah 11. Baik, kita pilih lagi kelasnya, kelas yang sama, masih kelas yang sama, yaitu 9A, dan set. Iya, tersimpan. Nah, ini penting karena kita nanti perlu tatap maya, ya, kita belajar bareng dengan anak-anak, maka di setting dulu jadwal mengajarku. Kalau sudah, bukan hanya hari Rabu, ya, tapi hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, yang lain juga perlu di-set. Kemudian kalau sudah, maka selanjutnya kita klik ini, ya, tanda silang, dan kemudian kita akan mulai mengajar dengan anak-anak. Oh iya, lihat saudaraku. Nah, di sini ada ini di chat aktivitas terlihat tuh. Ada informasi, ada pesan yang terkirim nih. Kita klik di sini. Oh iya, tuh terlihat Cibagger Asiki sama Fajar Al-Sidiki hadir. Berarti ternyata Pak Fajar juga coba nih saat ini sedang memanfaatkan Cibagger. Baik, jadi kita bisa lihat monitor guru-guru yang lain, termasuk kepala sekolah juga bisa memonitor bahwa para guru nih sedang mengajar atau tidaknya. Masya Allah, ini bermanfaat buat evaluasi, ya, buat monitoring, ya, tentunya untuk peningkatan kualitas pendidikan kita. Nah, setelah ini setelah disetting di jadwal mengajarku, pilih menu garis 3.
di pojok kiri atas, kemudian pilih administrasi. Setelah dipilih administrasi, iya, maaf, Rijal salah nih. Jadi untuk menyeting data mengajarku atau jadwal mengajarku, pilih di menu garis 3 ini di administrasi. Nah, kalau sudah disetting jadwal mengajarku, berarti kita perlu kembali ke menu awal. Yang mana menu awal? Nah, ini ya, ikon rumah. Kita klik di pojok kanan atas. Nah, setelah itu kita akan siap mengajar dengan cara memilih menu kelas virtual. Klik di sini. Oh iya, sebelum masuk kelas, nih ada tanda tangan kehadiran. Maksudnya apa? Absensi. Nah, di awal pagi harusnya kita pilih tanda tangan kehadiran. Di sini Rijal tanda tangan dulu pakai apa? Pen tablet. Bismillah. Agar tanda tangannya lebih cakep, masya Allah. Ya. Nah, gimana kalau nggak punya pen tablet? Ya, saudaraku bisa manfaatkan mouse. Tentunya agak repot juga nanti pas tanda tangan. Ya, semampunya aja. Kemudian klik simpan. Nah, proses nanti setelah itu nanti kita akan bisa lihat daftar hadir guru-guru termasuk kita, tanda tangan juga, dan ini tentunya tertib administrasi dalam belajar, masya Allah. Nah, kembali kita ke home. Ya, setelah mengenal menu tanda tangan kehadiran, ada kelas virtual. Ya, ada rapat guru. Ya, kita nggak mau rapat kali ini, tapi coba kelas virtual. Kita pilih kelas virtual di sini. Oh, masya Allah. Iya, muncul kemudian menu kelas virtual. Isinya apa? Isinya adalah kelas, termasuk jadwalnya, waktunya, yang kita perlu masuk. Iya, belajar dengan anak-anak. Nah, saat ini jam 9.30 sudah masuk nih. Rijal harus ngajar di kelas 9A. Maka di sebelah kanannya muncul tombol panah, berarti masuk. Kita akan masuk nih di kelas 9A. Klik. Ya. Setelah diklik tombol masuk, tampilannya seperti ini juga. Cuma ada yang beda, perhatikan. Di sini ada menu masuk kelas virtual 9A. Masuk. Nah, setelah masuk, maka kita akan lihat tampilan seperti ini. Ada menu whiteboard, pikon, buku, bahan ajar, kuis, tanya jawab, ya, keluar. Kita pilih pikon. Klik pikon, kemudian klik buka. Ya. Saudaraku, kita sudah muncul nih, masuk di tampilan video conference mengajar. Mohon maaf, kameranya, gambarnya tidak terlihat karena Rijal manfaatkan aplikasi Bandicam untuk merekam tutorial ini. Seharusnya di sini muncul ya wajah Rijal. Nah, coba kita klik di sini ya kameranya. Oke. Ya, di sini ada keterangan fail to access your kamera karena kameranya sudah dimanfaatkan dipakai oleh aplikasi Bandicam ya untuk merekam tutorial ini. Nggak apa-apa ya, kita lanjut aja ya. Berikutnya di sini tampilannya seperti Zoom, masya Allah, Google Meet, ya, dimana kita bisa lihat nanti anak-anak yang ikut hadir di sini, ya, berurut. Kemudian apa? Kita juga bisa chat. Jadi di ini memanfaatkan Jitsi Meet, ya, masya Allah. Kita bisa invite more people, klik di sini, maka akan terlihat link yang bisa kita copy, masya Allah. Kita close dulu aja. Terus di pojok kiri bawah terlihat nih ada kotak chat, open chat. Maka kemudian misalnya Rijal ketik Assalamualaikum, maka akan muncul ya chat ini dan terbaca oleh murid-murid, dan mereka kemudian nanti akan bisa bertanya juga
atau mengirim pesan lewat menu chat ini. Kita close. Nah, sebelahnya di sebelah menu chat ini ada menu share your screen. Ini sama seperti di Google atau Google Meet atau Zoom. Ya, kita misalnya mau presentasi PowerPoint, kita pilih. Ya. Setelah muncul tampilan seperti ini, pilih application window. Nah, ternyata kita harus siapkan dulu ya PowerPoint yang akan kita tampilkan ya. Ya, masih belum terbaca. Ya. Ini PowerPoint-nya kita siapkan dulu. Ya. Sekali lagi kita ulang. Nah, sudah terbaca. Baik, sekali lagi ya. Klik share your screen di pojok kiri bawah, kemudian application window, pilih PowerPoint share. Maka kita sedang men-share PowerPoint ya. Memang tampilannya tertutup seperti ini. Bagaimana agar kita bisa melihat respon anak-anak? Nah, ini seperti kendala di Google Meet. Maka kita perlu pilih menu restore down ya, bukan yang tombol close ya, nanti PowerPoint-nya tutup bahkan. Yang restore down itu kotak ya di pojok kanan atas ya, kotak seperti ini. Kita klik. Maksudnya PowerPoint-nya diperkecil setengah window ya. Nah, tujuannya apa? Agar yang setengah lagi kita bisa lihat, manfaatkan anak-anak yang bisa kita manfaatkan untuk memonitor, melihat respon anak-anak. Nah, untuk yang aplikasi Seabugger-nya juga, internetnya ini, window-nya perlu kita kecilkan lagi, restore down. Jadi seperti ini ya. Terlihat di sini ada dua tampilan ya. Dua tampilan. Yang di sebelah kanan PowerPoint yang kita sedang presentasikan, kemudian terlihat di sebelah kiri ini kita, kemudian anak-anak yang sedang menyimak, kemudian terlihat juga sharing PowerPoint yang kita tampilkan. Nah, kalau sudah, maka kita tutup slide presentasinya, kita pilih stop sharing. Di sini kita tutup dan kita perbesar lagi window-nya. Muncul seperti ini. Baik, ada juga fasilitas more action di sini. Ada juga invite people. Coba kita lihat more action. Oh iya, di more action ada recording, masya Allah. Cuma memang kita perlu punya akun di Dropbox ya. Nah, kalau punya, maka otomatis videonya tersimpan di sana, karena Jitsi ini nggak memanfaatkan Google Drive, tapi untuk Jitsi Meet memanfaatkan Dropbox ya. Terus ada fasilitas yang lain yang bisa diekspor oleh kawan-kawan ya. Baik, sama dengan Google Meet atau Zoom, ada fasilitas whiteboard juga. Kita klik whiteboard, seharusnya nanti muncul ini fasilitas whiteboard untuk menjelaskan, dan kita bisa manfaatkan nanti dengan mouse atau tablet ya, ketika menyampaikan gambar atau tulisan. Kemudian kuis tanya jawab ya, cukup itu, kemudian keluar. Di sini kita bisa lihat juga kehadiran guru-guru ya, dan ada timernya. Ini ada sisa waktu 45 menit lagi ya. Nah, ketika kemudian waktunya habis, saudara-saudaraku, ketika misalnya waktu ketika mengajar di kelas 9A ini habis, 60 menit berlalu, timernya terlihat di sini, maka otomatis kelas virtual ini akan tertutup, stop. Kenapa? Karena otomatis akan waktu berikutnya
akan dimanfaatkan oleh guru mapel yang lain. Sehingga Masya Allah ini dibuat, disetting agar kemudian nggak ada guru-guru yang kemudian dirugikan karena guru yang lain keasikan mengajar misalnya. Nah, kalau sudah beres, kita klik keluar. Iya, tadi tentang kelas virtual. Berikutnya rapat guru. Iya, bisa kita klik di sini. Teknisnya sama seperti kelas virtual. Jadi kita akan masuk ke tampilan atau fasilitas Jitsi Meeting, ya, dimana kemudian kita bisa rapat dengan guru-guru di sekolah kita. Iya. Dan kelebihannya di Jitsi Meeting ini, di Sebagar ini, setiap peserta bisa share presentasi atau share screen, ya. Nggak ada bedanya ya dengan yang tadi di kelas virtual. Oh iya, kita lihat ini ada informasi aktivitas yang baru, kita klik coba. Oh iya, Pak Fajar mengirimkan pesan. Oke, kita balas. Pak Rijal, kita balas. Assalamualaikum Pak Fajar. Langsung enter aja. Nah, saudara-saudaraku, nah, di menu aktivitas ini kita bisa lihat guru-guru yang lain yang sedang memanfaatkan Sebagar. Juga kita bisa kirim pesan, bisa komunikasi lewat chatting di aktivitas ini. Insyaallah. Kita close, kita sudahi ya, leave ya, atau kemudian mohon maaf, kita back kembali ke home. Ya, mungkin itu saja yang bisa Rijal sampaikan, sharing tentang aplikasi Sebagar. Mohon maaf kurang lebihnya. Tetap semangat ya ibadah dan eksplor untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat ya, insyaallah. Mungkin kedepannya agar kemudian lebih jelas lagi, insyaallah akan dibuatkan tutorial ya yang sesuai dengan temuan-temuan atau kemudian fasilitas yang baru di Sebagar. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita semua untuk semakin semangat beribadah dan beraktivitas, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.